Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah saya membaca jurnal sejarah perjalanan bangsa Indonesia, saya temukan bahwa ternyata di awal tahun 1900, pada waktu itu Indonesia masih dalam jajahan Hindia Belanda. Batavia pernah dilanda wabah, yaitu kolera. Dan pada saat itu Hindia Belanda mengeluarkan solusi vaksin massal, dan alhamdulillah dengan vaksin massal itu mampu menghindarkan masyarakat Batavia yang kita kenal dengan Jakarta sekarang terhindar dari wabah. Saat ini Indonesia pun lagi dirundung duka, lagi ada jajahan, yaitu COVID-19. Sebagai bangsa petarung, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus melawannya. Dan cara melawannya, alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah telah ditemukan solusinya. Untuk saat ini yang terbaik, satu di antaranya vaksin. Siapa yang mengatakan vaksin yang terbaik? Satu, ahlinya, para dokter, para ahli medis. Mereka berkesimpulan atas pengetahuan yang mereka miliki, atas riset yang telah mereka lakukan, vaksin adalah yang terbaik untuk melawan corona ini. Terbaik menurut siapa lagi? Menurut pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan ultimatum bahwa vaksin ini yang terbaik. Selama ini kita selalu berteriak, pemerintah harus hadir, pemerintah harus peduli terhadap rakyat, pemerintah harus mengurus rakyatnya. Dalam menjawab teriakan itu, pemerintah kemudian meresponnya dengan cara apa? Mengeluarkan aturan-aturan seperti PPKM, prokes, dan yang terakhir kebijakan vaksin massal. Tujuannya apa? Mencapai 80% rakyat Indonesia vaksin. Tujuannya tentu menciptakan herd immunity, kekebalan bersama. Yang ketiga, terbaik menurut ulama. Ulama internasional, seluruh dunia, ulama-ulama, ahli-ahli agama telah bersepakat bahwa vaksin halal dan yang terbaik untuk melawan COVID-19 ini. Dalam negeri kita, Majelis Ulama Indonesia, kumpulan orang-orang yang belajar tentang agama, dan di dalamnya juga ada ahli kesehatan. Mereka bersepakat, mereka mengeluarkan fatwa bahwa vaksin halal dan dianjurkan umat harus meresponnya dengan cara bervaksin. Pemirsa yang saya hormati, seiring dengan ini muncul lagi suara-suara sumbang yang nyinyir. Vaksin ini bisnis, vaksin ini konspirasi. Saudara, saya butuh beras dalam kehidupan sehari-hari. Dan penjual beras macam-macam. Ada beras A, ada beras B, ada beras C. Saya tahu beras ini diproduksi dan perlu dana. Saya tahu ada persaingan antara A, B, C. Dan ada konspirasi di dalamnya ABC ini. Saya tahu dan saya sadar. Tapi tidak berarti saya berhenti dan tidak mau membeli beras. Kenapa? Karena beras ini kebutuhan. Meskipun ada konspirasi, meskipun ada bisnis di dalamnya, saya tetap membutuhkan vaksin. Saya tetap membutuhkan beras. Alhamdulillah. Pemerintah Republik Indonesia, kita yakin pemerintah belumlah sempurna dalam menangani wabah ini. Masih ada kekurangan-kekurangan pemerintah dalam menangani wabah ini. Tapi tidak berarti kita tidak mendukung segala upaya pemerintah dalam membebaskan kita dari wabah yang mengerikan ini. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk memerantas wabah ini. Kecil buat Allah menghilangkan wabah di negeri ini. Maka kita perlu berdoa. Tapi doa tidak cukup, harus ada ikhtiar. Rasulullah SAW menjadi teladan buat kita. Apa susahnya Rasulullah cukup berdoa, meminta agar dimenangkan dalam perang Uhud, perang Badar. Tapi beliau tidak cukup hanya berdoa. Beliau setelah berdoa, beliau berikhtiar dengan terjun langsung mengambil bagian dalam peperangan itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, doa tanpa ikhtiar adalah busur tanpa anak panah. Pemirsa yang saya hormati, negara lagi memanggil anak-anak negeri untuk melawan wabah ini.
Mari mengambil bagian-bagian. Salah satu bagian terbaik adalah ayo vaksin. Insya Allah aman, halal. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.